Nah, ini bos. Terus tadi kan mulai hilang tuh teater-teater yang tradisional. Sekarang lari ke teater modern. Berarti mau nggak mau apa harus tetap ikut apa mempertahankan? Harusnya mempertahankan, bahkan mengangkat, mengembangkan. Ini sebenarnya tugas-tugas orang tradisi. Cuma maaf aja ya, maaf ya babe-babe ya. Orang tradisi umumnya gede ambek. Beneran. Kalau udah ngambek, boro-boro mau datang latihan, diajak mainnya ditolak, gede ambek, biarin gue nggak main juga nggak mati, kan gitu. Nah iya, gue nggak diajak dia juga nggak mati, gue tetap makan kok gitu-gitu. Yeah. Jadi ambil jalan singkat aja, makanya ada tantangan sedikit, ada apa, gampang nyerah. Gitu. Gitu ya? Ini orang tradisi, seharusnya tidak begitu. Walaupun tidak semua, adalah bangsa 5-6 orang yang masih gigih bertahan orang tradisi. Ya, cuma kan sedikit sekali. Sehingga teater-teater tradisi ini makin tenggelam. Terus teater sekarang juga kayaknya hampir semua tenggelam. Yang modern juga, karena kalah ame tadi itu bintang. Bisa dong. Kalau di teater bukan masalah kebintangan, tetapi masalah ini, masalah doku. Iya. Nggak ada dananya. Mau bagaimana teater modern sekarang? Dananya seret banget. Latihan lama juga kan kalau teater ya, iya. Latihan prosesnya gitu berbulan-bulan ya. Iya, prosesnya bulanan. 3 bulan tuh paling dikit. Proses itu untuk lomba aja tuh. Untuk satu pertunjukan. Itu 3 bulan paling sedikit. Sekarang kan nggak gitu. Artinya orang udah nggak mau berpikir itu. Nggak mau berlama-lama, maunya instan. Latihan 2 minggu, seminggu aja ya, begitu. Jadi mana dapat itu tokoh-tokoh penokohan itu, mana dapat dalam waktu seminggu. Akhirnya itu kualitas nurun. Kalau udah kualitas nurun, hubungannya kan sama penonton, jelek. Besok grup itu main lagi nggak nonton dia. Dulu aja kemarin aja jelek. Nggak gue nggak mau. Akhirnya udah dicap oleh semua masyarakat teater itu jelek. Karena akhirnya tadi ya kemalasan tadi gitu. Nggak mau fight gitu sama situasi, sama apa. Sama prosesnya. Nggak mau berproses, maunya terima jadi. Maunya ya tadi instan aja gitu. Dianggap Indomie gitu loh, teater. Tuangin air anget, kocok-kocok makan. Padahal nggak mesti motong ayam dulu teater. Harusnya seperti itu. Motong bawang, itu mie dilempeng-lempengin. Kan gitu kan. Jangan sampai kusut di mangkok. Kan susah ditelen. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya, memang bukan cuma teater sih. Artinya dunia kesenian ini memang lagi rawan. Terutama teater. Apa yang dikatakan rawan? Apa karena pandemi, apa karena negara, apa karena itu ya menyangkut semua. Pandemi kan temporer ya, baru saat-saat ini. Iya. Nah, sebelumnya kan memang sudah apa ya, udah Senin Kemis gitu loh, ibarat napas apa. Udah di leher tuh napas. Belum-belumnya. Ya karena tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Ini kan sama kesenian apa ya? Kayaknya mereka menganggap yang penting asal ada aja deh gitu, yang penting gitu. Asal ada aja. Iya, beda dong. Gue perlu cemburu sama olahraga. Olahraga dananya gila-gilaan loh. Iya kan? Bahkan misalnya seorang tokoh olahraga menang di Olimpiade apa menang di Asian Games tuh ya. Pulang dijemput lo di bandara, ditunggu lo sama pembesar-pembesar KONI. Orang teater menang di Prancis, di Cannes, pulang sendirian lo batas plastik, bawa kantong plastik. Ini gue kan perlu cemburu. Iya. Kan ya bagaimana mau maju? Kalau ini masuknya ke apa ya, dewan apa bos? Kebudayaan dong. Departemen kementeriannya. Kan kalau itu ada lembaganya kayak KONI. Kan ada teater lembaganya. Dewan Kesenian. Ya itu.
Iya. Ya harus Dewan Kesenian tuh yang jemput. Orang-orang Dewan Kesenian kan urusannya proyek. Jujur aja gua. Iya. Apa pernah membangun? Nggak pernah. Emang dia tahu tuh misalnya di Gang Broek sono ada grup teater. Gang Broek. Gang Broek ya. Ada grup teater, nggak tahu. Padahal itu kan tugas dia sebagai Dewan Kesenian. Iya betul. Ya, yang memonitor seluruh teater yang ada di Jakarta kalau dia Dewan Kesenian Jakarta kan. Tapi emang dia tahu. Yang dia tahu kan yang cuma ada di tim. Gang Broek, Gang Cekek Banting, semua. Itu kan banyak grup teater. Tapi kan dia nggak pernah tahu. Setengah mati itu orang-orang itu membangun grupnya, membangun ininya, nggak pernah diperhatiin. Apalagi nggak pernah ikut festival, nggak kenal kan berarti Dewan. Iya. Padahal kan bukan kita ngenalin nih gue punya, enggak. Harusnya dia yang monitor. Ya karena lembaga itu tunjuk pemerintah ya. Harusnya dia. Ya. Dan dia punya suku dinas di setiap wilayah. Tuh. Di setiap wilayah punya suku dinas. Suku dinas punya komunitas. Ada Ikatan Teater Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta, semua ada. Itu kan tangan-tangan dia buat memonitor itu sebenarnya. Tapi kan nggak jalan. Ini yang menjadi kemunduran teater, yang pada umumnya kesenian kali. Kesenian juga, yang lain juga kayaknya ada grup tari di RT gua, mana orang tahu, di Karang Taruna gua, mana dia tahu, nggak tahu. Komunitas tari itu. Apa karena komunitas itu tidak mendaftar mungkin? Enggak, kan mendaftar juga. Ada yang memang nggak tahu, men. Maksudnya gini, gua daftar, kemana gitu? Kemana dan ya artinya bagaimana persyaratannya kan nggak tahu. Ada sosialisasinya. Itu yang sangat kurang. Nggak disosialisasikan. Kan kalau dulu ada, saya pernah melihat tuh Pak Bos suka keliling sekolahan. Ya kan mensosialisasikan teater itu kayak orang keliling dulu, ngajar keliling. Iya. Itu kemana? Teater-teater di sekolah itu istilahnya kan sebatas eskul, ekstrakurikuler ya. Ya kan. Nggak ada programnya karena itu eskul. Di sekolahnya tuh nggak ada. Lo datangnya syukur, lo latihannya syukur, nggak udah. Oh, nggak Kan bisa seperti itu. ya. Karena dia tidak masuk di dalam apa namanya ini pelajaran. Iya, nggak ada di rapot deh istilahnya. Nggak ada. Ya. Nggak ada silabusnya. Tuh. Oh, silabus dong. Tahu gue sekolah meng. Nggak, maksudnya itu terlalu dalam, ekstrakurikuler masuk ke situ gitu kan. Sampai harusnya seperti itu. Harusnya dia masuk ke silabus. Ada ulangannya, misalnya ada ujiannya harus. Ini kan enggak. Kan ada itu dulu, kalau zaman dulu ada orkes, olahraga dan kesenian, Bos. Iya. Masuk ke situ. Iya. Sekarang olahraga di mana mau olahraganya? No, Tamsis no. Dekat rumah gue no, SD, SMP ada, Semea ada. Dia mau olahraga kemana? Lapangan-lapangan udah jadi mall, lapangan-lapangan udah jadi real estate. Mau di mana olahraganya? Depan sekolahannya olahraganya. Iya, tadi orkes tuh olahraga dan kesenian. Iya. Maksudnya keseniannya itu kan tadi kan Bos minta harusnya ke situ dong ya. Harusnya. Ya kan? Iya. Ada berarti di ada. silabus atau di rapot ya, tuh. Sebenarnya dananya juga ada. Misalnya sekolah ini ya, SMP atau SMA. Dia punya alat musik tradisi misalnya. Jadi si murid bisa latihan di aulanya atau di mana. Tapi itu cuma berapa sekolah yang punya. Yang deket-deket aja sama orang-orang yang hal-hal berurusan mal itu. Ya enggak mana. Harusnya kan rata. Yang namanya SMA dapat nih. Jakarta SMA wilayah pusat dulu tahun ini misalnya dapat tuh semua alat musik tradisi. Tahun besok Jakarta Barat, gitu-gitu. Bikrab apa itu? Ini namanya tuh. Ya, Bekrab badan. Bekrab kan harus menata itu sebenarnya. Secara kesenian. Ya. Teater juga begitu, Meng. Mau main di mana? Panggungnya aja susah. Itu di gedung kesenian? Lah, gedung kesenian berapa duit? Semalaman. Emangnya grup teater semua orang-orang kaya? Bapak harus nyewa itu? Nyewa, bro. Kan itu dari pemerintah. Apanya dari pemerintah? Itu gedung. Gedung pemerintah, tapi yang lola siapa?
Yang Lola kan punya laki anak bini juga. Yang Lola kan perlu makan ya. Nah iya, lu minta aja sama pemerintah katanya sana. Ini gua yang lola. 5 juta semalaman, 8 juta semalaman. Dari mana duitnya itu anak-anak teater yang di kampung? Kecuali grup-grup teater yang udah punya bendera, tapi berapa banyak? Kayak teater Koma, Rianti Arno, dia nggak masalah mungkin soal-soal gitu. Tapi itu kan cuma beberapa. Nggak sebanyak jari gua nih grup-grup yang udah punya bendera yang artinya bisa cincai lah nyawa-nyawa gedung. Padahal ratusan nih grup teater di Jakarta. Dari mana duit? Untuk nyawa gedung kesenian, atau untuk nyawa apalah tim tuh misal. Makanya kalau grup-grup yang nggak punya duit, dia berusaha ikut kalau bisa memenangkan festival. Karena di festival dia gratis tuh gedung, gitu loh. Oh kalau dia, untuk festivalnya nggak bayar? Nggak bayar, festival nggak bayar, main di gedung itu nggak bayar. Kalau menang lo dapat hadiah, duit, tuh gitu-gitu. Berusaha ke sana. Di luar itu susah nyari gedung. Kalau nggak waktu festival kita harus nyewa. Malah gua nih punya apa ya? Gua nggak tahu gua harus ngomong sama siapa nih. Apa sama gubernur langsung sama? Ya kita aja dulu. Tapi ente sampein ya. Kan para baik teater, tari, apalah, apalagi tradisi lenong apa. Itu kan kesulitan ruang bermain. Tempat. Yang andalannya ya tim gedung kesenian cuma itu kan. Dan itu mahal tadi gua bilang. Kalau gua nih, bagaimana itu mall tuh diwajibin tiap Sabtu Minggu 2 hari itu di situ ada kesenian tradisi. Nah, dia kan punya panggung-panggung tuh. Iya. Ya. Mau di lobinya kayak mau di mana gitu biasa ada satu tempat. Terserah. Atau kalau nggak punya panggung, ya wajibin. Lo boleh bikin mall tapi ada panggung. Harus ada panggung representatif. Seminggu sekali lah gitu. Seminggu 2 hari, Sabtu Minggu itu kesenian tradisi. 2 hari. Iya 2 kali gitu berarti. 2 hari. Iya 2 hari. 2 kali kan bisa horamnya asar. Maghrib kelar. Iya. Sabtu ya, Minggu nih berarti. Sabtu Minggu 2 hari. Seminggu 2 hari nyok, catat. Ya kan? Nah, itu mall-mall tuntut untuk lu harus bikin panggung. Nggak punya duit, nggak pakai duit kok bikin. Ajak kerjasama ini. Siapa? Otomotif, kosmetik. Gua minta satu panggung ya, Dunhill di sini di mall gua. Lo boleh pasang itu sekitar panggung iklan lo. Nggak bayar. Nggak apa-apa, orang teater nggak keganggu kok ya? Nggak ada urusan kok, tradisi nggak terganggu. Main di kuburan aja dia nggak masalah. Apalagi di panggung mau ada apa nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu. Nah itu setiap mall. Jadi setiap minggu paling tidak itu turis atau apa yang datang ke Jakarta tuh ngeliat. Iya, sekarang kalau ada turis datang ke Jakarta mau cari lenong di mana? Di Taman Mini aja belum tentu ada. Itu kan ada itu anjungan-anjungan. Nah, tapi kan anjungannya apa? Dia mau cari lenong. Yang ada hadroh. Tuh, gimana? Iya kan? Tapi kalau di mall-mall seluruh Jakarta nih dibangun apa kesenian seperti itu, kita kan ada kalender of event-nya, ya kan? Dia kan bisa lihat di mana. Oh, gue mau nonton lenong. Oh, Jakarta Barat nih ada lenong nih di mall apa tuh? Datang. Gue mau nonton apa nih tari Betawi. Oh, ada nih di Jakarta Timur di mall apa? Silakan datang. Mau lihat teater modern ada juga? Ada. Disiapin. Di mana adanya? Oh, dia main di selatan. Datang ke selatan. Gitu loh. Jadi baru bisa namanya Jakarta ini kota budaya. Sekarang kan cuma lips aja, lipstick aja. Jakarta kota budaya, kota budaya. Apanya yang berbudaya? Mana? Panggungnya susah. Nah, mallnya itu membangunnya nggak pakai duit dia. Kerjasama sama sponsor. Tuh.
Bikin panggung berapa sih? Kalau yang bikin downhill sih 2 panggung, 3 panggung juga dia bisa bikin. Iya misalnya kan, atau Marlboro atau apa, atau Yamaha tuh kan, atau apa, bikin pasang itu iklan lo sekeliling panggung, nggak apa-apa. 17-annya pakai tong ya bisa. Bisa tuh. Transport pasti harus disiapin juga kan? Nah transport itu urusan mall untuk ngebayar si kesenian, si grup, ya kan? Kan kalau grup main, ya grupnya berapa? Pemain lenong aja misalnya 30 orang, ya kan? Bawa emak, bawa bantu, bawa anak, tuh 1 orang. Kan jadi pengunjung mall. Minimal teh botol aja dibeli. Tuh. Iya. Minimal tuh. Maksudnya apa yang dijual di mall pasti dibelanjain sama Dibelanjain orang. pasti itu. Ya. Padahal tuh orang nggak niat belanja, cuman pengen lihat yang ada lenong anu gitu ya. Iya. Jadi kebawa efeknya gitu. Kebawa. Tuh. Benar, Kan benar, seperti itu. Ada masukan buat mall gitu, bukan nggak ada artinya gitu. Ya tadi minimal itu ya kayak teh botol atau aqua 11 dia pasti beli. Emaknya kagak aus, nahanin aus, anaknya nangis. Ya kan? Aus. Beli juga. Ya kan? Sebenarnya masing-masing ada keuntungan. Iya gitu. benar. Ya. Tapi ini harus Simbiosis. Nah, makanya tadi gue bilang, Tapi gue kok sulit ngomongnya ke sama situ, siapa? Bos? Kok sulit ke situ ya? Iya. Kenapa? Kok sulit ya? Padahal itu kalau dia mudah sebenarnya ya. Iya. Mudah kok. Iya. Kalau gue bilang Ya, tapi mudah. kok sulit ya? Ya karena dia berpikirnya kan apa? Maaf aja, aduh keuntungannya. Kan mereka selalu berpikir pribadi, tidak berpikir untuk banyak orang. Gue kan ngomongnya untuk banyak orang, gue nggak mikirin pribadi. Kalau mereka itu pendesain itu ya, yang berwenang-wenang itu, kan gue dapat apa? Tuh gitu, ujung-ujungnya. Kan dia udah gajian. Ya gajian kalau di separuh gimana dipotong? Yang separuh buat COVID. Ya kan? Lah ya gaji dipotong-potongin gimana lu? Ya. Anak gua gajinya sebulan cuma dibayar 10 hari. Tuh. Alasannya COVID. Tuh, nggak ada pemasukan. Tuh, perusahaan. Padahal kan nggak ada urusan itu. Itu bukan urusan pegawai, itu urusan dia harus mikir kan. Kenapa pegawai yang tiban pulung? Gajinya 10 hari nggak sebulan. Bagaimana? Termasuk yang lain juga pasti begitu. Hampir semua. Jadi kalau dibilang kan dia udah gajian ya cuma 10 hari gimana gajiannya nggak dibayar sebulan. Buat makan dia seminggu kelar yang harusnya makan sebulan. Tapi kalau teh botol sih pasti dibeli itu. Kalau dia ke mall ya. Pasti minimal tuh. Kalau nggak beli anaknya goyang-goyang. Digorak sama anaknya pasti. Beguling bisa tuh anak. Lu nggak malu anak lu beguling cuma masalah teh botol? Iya. Jadi sebenarnya ya apa ya itu sumbang saran atau solusi yang mudah. Iya. Sebenarnya tadi Pak Bos bilang seperti itu. Ya mudah-mudahan yang berwenang mungkin bisa menyampaikan. Amin. Kan kita sendiri nggak mungkin datang ke sono, Iya. ya kan? Iya makanya tadi gue bilang gue ngomong sama siapa harusnya. Iya. Tar. Yang bukan cuma ngedenger. Oh, Cit, coba Cit, yang buka pintu kali tahu nggak? Ya kalau bisa nggak apa-apa. Ke sono. Ya udah. Karena ini sebenarnya penting. Iya. Penting buat pembangunan atau minimal buat menjadikan Jakarta kota budaya. Bener, Ini bener. penting. Kendaraannya mana untuk menuju ke kota budaya? Gitu loh. Jakarta dapat keuntungannya Bos ya. Iya. Mall dapat, Dapat. banyak yang beli. Ini penonton juga dapat Dapat. dia tentang teater, tentang apa isiannya gitu. Senimannya dapat. Tuh, Tuh. senimannya juga dapat. Gini, misalnya, gue oke. Besok Sabtu gue main di Jakarta Barat nih. Kan? Ada harapan dia, latihan. Terus minggu besok gue main di Jakarta Timur. Mas terus. Setiap minggu dia mempersiapkan dirinya karena dia kan mainnya muter. Ini sekarang main di Jakarta Barat, besok mau Timur, besok mau Selatan, apa ntar balik lagi ke situ. Yang begitu juga yang di timur ya Sama, bolak-balik. begitu. Kan jadi hidup para seniman tradisi. Iya. Sekarang seniman tradisi gimana? Cuma bisa ngeluh. Tiap hari ujungnya apa kerjaannya ngasah golok, lihat lagi, asah lagi, toh. Kan gitu doang. Iya. Yang belas sonoan gosok batu, kagak ngapa-ngapain. Sementara mereka seniman-seniman loh. Artinya dia punya kreatif semua. Gitu.
Kenapa nggak dimanfaatin kreatif? Bisa. Lu nggak mau manfaatin sih. Itu jadi, iya benar bos, benar. Tapi pada sampai saat ini lomba-lomba teater ada masih? Ada ya? Cuma tahun 2020 aja tuh kemarin tuh yang baru lewat. Itu yang nggak ada karena tadi dari Dinas Kebudayaan itu bilang nggak ada dana. Nah terus nyelenggaranya gimana? Iya. Minimal kan biar cuma piagam selembar kan mesti dikasih. Iya. Itu si pemenang atau apalagi trofi, apalagi ada hadiah. Itu gitu. Terus itu chip yang di gedung-gedung kan mesti ada jatahnya itu. Chip lighting, chip apa kan mesti ada tuh, kita mesti siapin. Nah itunya yang nggak ada dananya. Iya. Tapi yang gue dengar tahun ini ada, 2021 ini ada. Mudah-mudahan segala urusan, walaupun tadi Pak Bos bilang pandemi hanya kontemporer, ya mudah-mudahan teater kembali. Amin. Sekarang nama-namanya sudah hilang. Iya. Dan Tiano kayak sampai pemain-pemain teaternya juga ya Pak Bos ya. Sampai karena sudah tidak bermain. Ini 91 main teater. Ya, saya diajak. Saya waktu itu nolak, saya nggak mau. Tahun 91, ikut bukan nolak. Ingat nggak lu main di Istiqlal? Oh saya enggak, bukan Istiqlal. Ikut lah. Enggak, saya nggak ikut. Saya tuh waktu itu di Gedung Kesenian Jakarta Pusat, Tanah Abang. Oh, saya nggak mau jadi si Ucup, saya ingat. Saya bilang, saya nggak bisa bos. Bisa lu, bisa. Dipaksa juga suruh latihan hampir sebulan. Latihannya doang tuh, Pak? Jangan jadi si Ucup bawa koper tuh. Sama abangnya Penyok, jubir. Lu waktu itu saya nolak, emang berat menurutnya. Nggak bisa mulai dari olah tubuh, olah vokal. Ya benar-benar kayak olahraga. Teater. Tapi ya suara bener, sampai ke suara-suara, sampai ke gerak. Nih bapak ini kalau ngelatih. Juara waktu itu, saya bangga. Juara. Jadi si Pak Bos ini kalau bikin teater itu pasti juara terus. Kalau udah juara itu dibina dari tim. Tim langsung ya bos, saya bukan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, bukan ya, tim ya. Karena tim. finalnya kan di tim. Di tim. Di wilayah dulu terus finalnya di tim. Apa Pelangi. Terus Rama awalnya. Rama remaja Matraman ya. Rama. Kalau Amanda merek kue. Rama, terus apa lagi? Berapa banyak tuh, Bang? Banyak nih udah nih. Banyak. Sampai sekarang. Hah? Embrio baru terakhir. Kadang-kadang ada Pelangi, ada Rainbow. Nah, padahal pelangi-pelangi juga ya. Cuma bahasa Inggris saja. Juara mulu tuh. Iya, dari mulai Jakarta Timur. Pegang tuh teater. Jakarta Pusat. Jakarta Fair belum pernah pegang ya. Baru Jakarta Pusat ke Timur. Nah, sekarang ini keberadaannya ada di posisi paling pinggir. Mana? Sekarang ada di Tambun. Sekarang pun masih tetap jiwanya untuk teater. Masih ngajar gue di Tambun. Ngajar di Tambun. Bayangin, Tambun aja masih ngajar, bukan olahraga. Kan kayak gini nih Tambun. Tambun daerahnya. Oke Pak Bos, terima kasih banyak. Ya. Ngobrol-ngobrol soal teater. Kita juga belum begitu paham kan ya. Mudah-mudahan teaternya semakin berkembang. Amin. Tidak hanya yang diajarkan oleh Bos, tapi ya paling nggak kayak tahun 80-an ya Bos ya. Kayaknya ini Pak Bos nih hidup banget nih dengan teaternya yang Gue berteater dari tahun 70. Tuh, berteaternya tahun Sekarang 2021. Tapi kan waktu itu lagi anak-anaknya 80-an ke sini ya? Iya. Artinya gue tahun 70 tuh masih jadi anak buah, masih gitu. Tapi di tahun 80 gue udah nyutradarain, gue udah megang kru. Kalau di tahun 80. Enggak, maksudnya Pak Bos, era-era 80-an tuh teater juga berjaya gitu. Berjaya, sangat berjaya. Bintang film semua dari teater rata-rata ya? Enggak semua. Enggak semua. Rata-rata. Sebagian ya itu dari langganan salon. Lah Bintang iya. tadi. Ke salon mulu biar cakep, biar ganteng tuh. Teater Nggak ada basicnya, nggak ada basic teater. Kan sekarang kepake yang begitu-begitu. Ya kan? Kalau mau jadi bintang film, makanya udah sering ke salon lu. Nah, Pasti jadi lu. kalau jadi bintang film, kalau jadi aktor baru ikut. Beda, kalau lu mau jadi aktor, ke teater. Tuh. Di film gue cuma nyari duit, jujur. Tapi kalau gue mau nyari ilmu, di teater. Dan, di film gue nyari dan duit. itu Bos, nih orang-orang males ke teater karena susah nyari duit katanya. Beneran. Karena kan apa ya, teater bukan dagangan. Beda, film kan tadi dagangan.
Beda dong. Dagangan emang tempatnya nyari duit, oh kita dagang. Teater tempat nyari ilmu, yang ada lu keluar duit. Tuh. Makanya dulu kan Pak Bos kayak Teguh Karya ya. Dia syuting ya buat nyari duit ya. Iya. Kan dia baru nyari ilmunya di teater itu. Dia kan ada kan teaternya dulu ya. Ada, dia punya teater. Yanti Arno punya teater. Terus Suman Jaya ada. Arifin Senur punya teater. Tapi dia nyari duitnya di film. Di teater dia buang duit. Orang dia belajar, artinya di teater kan tadi nyari ilmu, ibarat orang sekolah kan keluar biaya sekolah. Tuh. Tapi kalau di film nyari duit. Iya, makanya gua nggak mau dibayar murah kalau di film. Nah iya, karena lu nyari duit, lu dagangan lu tuh lu dagangin. Nama Boneng dari teater apa di film dong? Oh itu dari awal mula sinetron pertama yang dibuat sama Indonesia. Itu pemainnya gua, tokoh gua Boneng. Film berarti dari awal sinetron? Bukan sinetron kalau sekarang. Sinetron. Kalau sekarang. Sinetron lu tahu apa? Sinetron. Oh. Yang sekarang. Iya, apa itu artinya? Ayo. Sinema elektronik. Iya. Di luar ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, cuma ada di Indonesia. Indonesia. Tuh, makanya lu di Malaysia, di Hong Kong, di mana pengen nonton sinetron, bingung lo orang sana. Lu cari sendiri deh tuh, gitu loh. Iya, dikasih lo tuh cari sendiri. Nggak ada soalnya di mana-mana, baru cuma ada di sini. Nah itu dimulai dari film gua, sinetron gua. Judulnya judul apa? Judul besar ya. Rumah Masa Depan. Tuh. Itu judul besarnya, tapi setiap episode ada subjudul lagi. Ya. Dulu kayak seri. Itu sinetron pertama yang dibuat sama Indonesia. TVRI. Pak Alisab ya? TV Alisab. TVRI. Karena broadcast lain belum ada. Ya udah TVRI. TVRI atu-atunya tontonan. Atu-atunya. Hari Minggu pagi tuh apa siarannya jam 10. Si Boneng. Itu toko gue namanya Boneng. Kang makan orang ini nyok ya. Gitu. Jadi nama toko sebenarnya. Boneng. Ya jadi terus. Karena orang kan belum tahu nama gua. Jadi Tahun. 80 itu sinetron dibikin 2 tahun. 82 83 dibikin. Kelar 84 tayang. Jadi bikin dulu kan weekend. Jadi cuma seminggu sekali kan, cuma hari Minggu aja. Nah, itu dibikin dulu 52 episode untuk setahun. Baru diserahin ke TVRI. Jadi nggak kejar tayang. Enggak diburu-buru actingnya juga Enggak. Bener. Nggak mikirin tayang apa enggak, kapan tayangnya, enggak, main aja. Tuh. Kita nggak mikirin gitu-gituan. Acting bagus apa enggak, siar bagus apa enggak mikirin. Iya, artinya, aduh, ini editing gua sama editing nih, beneran. Jadi mainnya full semua, gitu. Jago-jago, senior semua itu. Amit Arif, Ma'uwo, Amina Chandra Kasih, sampai itu semua main. Septian masih celana pendek, masih SMP. Septian Dewi Cahya. Main dia. Gitu-gitu ya. Bos, terima kasih banyak, Bos. Itu udah banyak. Ini minumnya gimana gue nih? Ya, mudah-mudahan ya buat semua yang pasti orang-orang teater banyak yang melihat. Benar. Mudah-mudahan teater kembali berjaya. Amin. Dan menghasilkan orang-orang. Jadi kita nggak bosan nih nonton yang ada di TV, yang ada di layar lebar. Iya. Dan pandemi juga hilang, kita bisa nonton dengan enak. Ya, terima kasih. Gue juga mohon maaf ya sama semua main teh semua. Ya. Sama yang di luar yang denger ntar yang barangkali ada kuping panas dengar gua ngomong. Gue minta maaf semua ya. Tapi itulah pandangan gua tentang proses kesenian khususnya teater. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.